Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam dalam kebajikan, Namo Buddhaya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak Faisal Sadam Muron MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan yang kami hormati, serta rekan-rekan semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai landasan yuridis pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fundarikia Putri Wikarta dengan NIM 2404028. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mariam dengan NIM 2403602 dari kelas 2A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fianti Zaflah, biasa dipanggil Vina dengan NIM 2400245 dari kelas 2A. Perkenalkan nama saya Banyulantur Andri dengan NIM 2404778. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan sebagai titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Landasan yuridis pendidikan ini sangat penting karena landasan yuridis pendidikan ini mengatur hak dan kewajiban semua pihak dalam dunia pendidikan, mulai dari siswa, pendidik, staf dan manajemen sekolah, orang tua, hingga masyarakat. Hal ini memastikan pelindungan hukum hak-hak individu dalam dunia pendidikan. Selain itu, landasan yuridis pendidikan juga dapat menjaga kualitas dan standar pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan aman, efektif, dan setara. Dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis pendidikan adalah pondasi atau dasar yang dijadikan sebagai injakan dan pegangan dalam melakukan praktik pendidikan di suatu negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis landasan pendidikan yuridis. Untuk jenis yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 ini tuh mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang terdapat di pasal 31. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang merata dan mengalokasikan 20% APBN atau APBD untuk pendidikan. Contoh penerapannya, yang pertama ada sekolah negeri gratis untuk pendidikan dasar hingga menengah. Lalu yang kedua ada program Kartu Indonesia Pintar atau KIP bagi siswa yang kurang mampu. Dan untuk jenis yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut dengan UU Sisdiknas. UU Sisdiknas ini tuh mengatur tujuan, prinsip, dan pelaksanaan pendidikan nasional. Contoh penerapannya, yang pertama, kurikulum wajib disusun berdasarkan standar nasional. Lalu yang kedua ada program inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk jenis yang ketiga, ada peraturan pemerintah atau PP tentang pendidikan. PP menjelaskan lebih rinci peraturan dalam UU Sisdiknas seperti PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Lalu yang kedua ada PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan. Dan untuk contoh penerapannya, sekolah harus memenuhi standar akreditas. Lalu yang kedua, guru wajib memiliki sertifikasi profesi. Dan untuk jenis yang keempat ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disebut dengan Permendikbud. Permendikbud mengatur kebijakan spesifik dalam pendidikan, seperti Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, yang dimana diwajibkan sekolah 5 atau 6 hari. Lalu yang kedua ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang kampus merdeka. Contoh penerapannya, sekolah menyesuaikan jam belajar sesuai dengan aturan.
Mahasiswa bisa magang atau pertukaran pelajar melalui kampus Merdeka. Lalu untuk jenis yang kelima ada keputusan presiden dan peraturan daerah atau Perda tentang pendidikan. Keputusan presiden menetapkan kebijakan strategis seperti beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Perda pendidikan mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Contoh penerapannya, bantuan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Lalu yang kedua adanya kebijakan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa landasan pendidikan yuridis terdiri dari berbagai peraturan hukum yang menjadi pedoman dalam sistem pendidikan nasional. Jenis-jenis landasan pendidikan yuridis itu yang utama meliputi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan, lalu UU Sisdiknas yang mengatur sistem pendidikan nasional, lalu yang ketiga ada peraturan pemerintah yang menjelaskan aturan teknis, lalu yang keempat ada Permendikbud yang mengatur kebijakan spesifik, lalu ada yang kelima yang terakhir keputusan presiden dan Perda mendukung kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hak kewajiban warga negara, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban masyarakat, kewajiban negara, dan hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Peraturan tersebut dijabarkan kembali dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara juga terdapat pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Peraturan tersebut juga dijabarkan kembali dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Kita akan lanjut pada poin yang kedua, yaitu hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat yang kedua yaitu orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Lalu kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat termaktub pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, kita lanjut pada poin yang keempat, yaitu kewajiban negara. Kewajiban negara terdapat pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kita akan masuk pada poin yang kelima, yaitu hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Di samping mempunyai berbagai hak tersebut, pemerintah juga mempunyai berbagai kewajiban. Adapun pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dan dijelaskan lagi pada pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
bahwa ayat pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Lalu ayat kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Saya akan membacakan materi tentang sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama ada sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan fisik, kecerdasan, dan sosial emosional peserta didik. Itu termasuk dalam pasal 45 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya ada pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk dalam pasal 46. Sumber pendanaan harus adil, cukup, dan berkelanjutan, termasuk dalam pasal 47. Dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam pasal 48. Dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, termasuk dalam pasal 49. Dan selanjutnya, pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab Menteri dengan kebijakan nasional untuk menjamin mutu pendidikan, termasuk dalam pasal 50. Pendidikan dasar dan menengah dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan yang termasuk dalam pasal 50. Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi untuk pendidikan tinggi, termasuk dalam pasal 51. Pendidikan non-formal dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, yang termasuk dalam pasal 52. Lalu selanjutnya ada peran serta masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat termasuk individu, kelompok, dan organisasi, berperan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pendidikan, termasuk dalam pasal 50. Masyarakat juga berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas sesuai dengan agama dan budaya mereka, yang termasuk dalam pasal 55. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengikuti standar nasional pendidikan, itu juga termasuk dalam pasal 55. Dan selanjutnya yang terakhir, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Dewan Pendidikan membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, termasuk dalam pasal 56. Komite sekolah atau madrasah juga berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk dalam pasal 56. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.